Yakin mau nyerah karena skripsi? Ingat, kamu sudah sukses 65% dari prosesnya. Cuma kurang 5% doang loh. 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 Listen here, you little shit. Hi guys, what's up? It's your boy Y here and welcome back to my channel. So as you guys may or may not know, I just got graduated. Awan putih, hey, 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 hey. Gue bulan September kemarin baru aja wisuda dan baru aja lulus dari Sasindo UI. So because of that, gue bakal ngejelasin ke kalian gimana sih cerita gue selama nyusun skripsi atau selama nyusun TA gitu ya. But before we get into that, I just want to tell you guys that I'm going to divide this video in two parts. The first one, I'm just simply going to talk about the technical stuff. Sementara di part selanjutnya, in part 2, I'm going to dive deep on how I feel in general about that experience gitu kan. Jadi kayak di video part 2 ini gue bakal lebih ngejelasin gimana sih perasaan gue selama ngerjain TA yang jahanam ini. So with that being said, don't forget to go and subscribe to my channel and do all of those kind of stuff, you know, for publicity. And you can also follow my social medias too, you know the drill. And with that being said, let's get into it. Oke, jadi pertama-tama yang bakal gue jelasin di sini adalah bentuk skripsi gue itu sendiri. Jadi kalau bentuk skripsi untuk anak Sasindo UI atau mungkin bahkan untuk anak FIB UI in general tuh agak beda ya. Karena kan biasanya bentukan skripsi yang biasa kalian lihat itu kan yang kayak sampai beratus-ratus halaman, terus kayak panjang banget tuh isinya sampai bener-bener dari A sampai Z gitu. Nah kalau bentukan skripsi atau TA di Sasindo atau di FIB UI sendiri itu agak beda. Karena tuh kita bentuknya itu lebih kayak artikel ilmiah gitu loh. So it's more like a scientific article that you usually found on scientific journals and stuff. Jadi kayak kalau misalnya kalian pernah lihat-lihat jurnal atau kayak pernah nyari sumber dari jurnal, that is exactly what our thesis look like. So it is significantly shorter karena ada batas halamannya juga, but it's still going to be painful to work on regardless. So jadi proses pengerjaan tugas akhir ini bakal gue bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada fase proposal, bimbingan, sama sidang. One thing that's also different from like other universities or other faculties that di fakultas gue nggak ada sempro. So gue nggak tahu dia tuh apa rasanya disempro-semproin, atau gue nggak tahu dia tuh rasanya di SG-SG-in soal congratulations or whatever, you know. Gue nggak bisa relate. Nobody asked. Jadi kayak bener-bener awalnya itu bikin proposal dulu, terus ntar dirombak-rombaknya itu pas proposalnya udah jadi gitu loh. Jadi kita kumpulin dulu proposalnya, baru deh ntar diedit-edit pas masa bimbingan. So the first phase is proposal. Jadi di fase pertama ini kalian bikin dulu proposalnya. Dan bikin proposal itu kayak cukup dari bab 1 sampai bab 3. Jadi cukup bagian latar belakang, terus juga rumusan masalah sama metode penelitian, if I'm not mistaken. Nah kalau di bagian latar belakangnya ini kalian lebih ngejelasin background masalah kalian, kayak lebih ke introduction to the problem that you're going to explain, dan juga kenapa sih problem ini perlu dikaji gitu kan ya. Terus di bagian latar belakang ini kalian juga bisa masukin teori-teori buat ngedefinisiin masalah yang bakal kalian kaji. Misalnya kalian mau mengkaji soal ketidakadilan gender gitu ya. Nah ntar di bagian latar belakang ini kalian paling sebutin aja definisi ketidakadilan gender itu apa. Terus ntar bakal kalian kaitin deh ke objek penelitian kalian gitu ya. Misalnya kayak, ternyata ketidakadilan gender ini digambarkan di dalam buku ini. Oleh karena itu saya memutuskan ini lagi apa ini ya. Terus di bagian latar belakang ini kalian juga masukin rumusan masalah sama teori. Ini juga bakal agak beda karena ada aja yang minta dijabarin secara poin-poin, ada juga yang kayak dijabarin secara narasi gitu loh. Jadi kayak tergantung sama dosen aja sih sebenarnya. Tapi yang jelas rumusan masalah sama
tujuan penelitian itu pokoknya intinya itu kalian cuma pure ngejelasin dan pure menganalisis peristiwa yang bakal kalian kaji gitu. Jadi misalnya ketidakadilan gender gitu kan. Nah ya paling rumusan masalah sama tujuan penelitiannya itu adalah untuk menganalisis ketidakadilan gender yang terjadi di dalam bla 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 bla. Jadi setelah latar belakang itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka sendiri itu gue kemarin dibaginya jadi 2 subbab. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu, sama yang kedua itu ada kerangka teori. Nah, kalau penelitian terdahulu kemarin itu gue disaranin sama dosen pembimbing gue tuh cari 5 penelitian. Jadi kayak bener-bener gue cari 5 jurnal atau 5 artikel gitu-gitu yang mirip-mirip gitu lah ya sama topik yang gue bahas. Dari kelima itu kalian jelasin deh kira-kira perbedaan dari 5-5-nya itu apa sih, dan juga kalian bakal nambahin apa sih gitu. Kalau di bagian kerangka teori ntar kalian bakal jelasin dia tuh teori yang bakal kalian pakai from A to Z. Jadi jelasin aja dia tuh di situ definisi teorinya tuh apa sih, terus kayak how did it happen, why did it happen, how it affects the society, or gitu-gitu deh pokoknya. Jadi kayak bener-bener mainin aja what, why sama how gitu loh. Dan kalau bisa kalian juga ada teori yang besarnya sama ada teori-teori pendukungnya gitu loh. Again, misalnya soal ketidakadilan gender, berarti teori gedenya ini paling gak jauh-jauh dari soal ketidakadilan gender atau soal gender in general gitu loh. Sementara kalau teori-teori kecilnya bisa kalian kembangin lagi ntar ke depannya. Terus kalau bisa kalian juga ngambil sumbernya itu dari sumber yang paling relevan gitu loh ya. Kayak kemarin itu gue ditentuinnya itu adalah pokoknya sumbernya itu gak boleh lebih dari 10 tahun. Jadi kayak karena gue ngejainnya di tahun 2022, berarti sumbernya itu maksimal harus dari 2012 gitu loh, nggak boleh lebih lama lagi. Sebenarnya ini juga nggak bakal begitu diperhatiin sih. Why? Yang penting kayaknya sih itu teorinya masih relevan dan masih dipakai sampai sekarang gitu sih. Sumber teorinya pun juga beda-beda gitu loh. Kalau kemarin itu gue disaraninnya nggak ngambil ini skripsi orang. Mungkin kalian boleh-boleh aja ngambil skripsi atau gimana gitu, tapi yang jelas mungkin bakal lebih afdol dan lebih baik aja kalau misalnya kan bener-bener ngambil dari jurnal atau artikel atau buku teori gitu loh. Karena emang menurut gue pribadi itu juga menjadi salah satu sumber yang cukup relevan dan juga sumber yang masih at the very least bisa accountable gitu loh ya. Yang penting kalian juga ikutin aja gitu kan ketentuan yang ada di kampus kalian. Walaupun sebenarnya emang gak begitu diperhatiin sampai segitu-gitunya amat, but at the very least, in order to play safe, you have to follow what rules that they have gitu loh. So yeah. A lot of people. Do you watch? Terus hal terakhir yang bakal kalian kerjain selama ngerjain proposal ini adalah metode penelitiannya. Kalau metode penelitian ini paling kalian cuma ngejelasin ini sih, apa namanya, gimana sih kalian kalau meneliti topik ini gitu. Jadi kayak bener-bener step by step penelitian kalian gitu loh. Kalian bisa jelasin metode apa yang bakal kalian pakai, ntar prosedurnya kayak gimana, step by step analisis topiknya kayak gimana, dan juga sumbernya dapat dari mana, terus juga step by step pengumpulan dan pengolahan sumbernya juga kayak gimana. Pokoknya kayak bener-bener dari A sampai Z kalian jelasin dia tuh ntar prosedurnya kayak gimana. Mulai dari kalian ngambil data sampai kalian analisis datanya itu sendiri gitu loh. Bagian kedua dari proses gue nyelesain TA gue di Sasindo ini adalah bagian bimbingan. Jadi di bagian bimbingan ini mostly buat analisis penelitiannya sekaligus bikin kesimpulan penelitiannya. Dan di masa-masa bimbingan ini pokoknya kalian jangan sampai putus kontak sama dosen kalian. Even if dosen kalian ngeghosting kalian gitu ya di tengah-tengah bimbingan, make sure that kalian seenggaknya ngechat dia secara berkala gitu loh. Karena ya mau nggak mau ini juga kewajiban mereka gitu kan untuk ngebimbing mahasiswa pembimbing mereka gitu kan. So kalian juga punya hak lah ya untuk ngingetin mereka gitu kan. Kalau misalnya Pak bimbingan dong Pak. Aminah ibundanya. Ya asalkan sopan aja sih dan asalkan tahu diri aja sih. So ya. And this also goes for your friends as well gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya teman seperbimbingan gitu ya, temen yang punya dosen pembimbing yang sama kalian, make sure kalian juga jangan putus kontak sama mereka. Dan kalau bisa kalian sekongkolan aja gitu sama mereka gitu kan. Nah waktu itu tuh gue sama temen seperbimbingan gue sama dosen pembimbing gue tuh kayak bikin grup WA gitu. Dan disitu kita kayak tektokan aja gitu, kayak kira-kira bimbingannya mau kapan, terus kayak inget-ingetin
satu sama lain, terus juga ngumpulin progres penelitiannya dan lain sebagainya gitu loh. Kalian juga jangan lupa untuk bikin schedule bimbingan ke dosen pembimbing kalian, karena pasti ada aja kan itu minimal bimbingannya berapa kali gitu kan. Gue tuh kemarin jadwal bimbingannya tuh 2 minggu sekali gitu kan, jadi seenggaknya biar ada waktu yang lebih banyak untuk revisi-revisian. Oh, and one thing to mention here is that proposal yang kalian udah bikin kemarin itu sangat memungkinkan untuk ada perubahan. Karena emang teman-teman gue di Sasindo tuh banyak yang berubah gitu loh proposalnya. Jadi kayak bener-bener sangat memungkinkan buat proposal kalian itu untuk dirombak-rombak lagi atau kayak diutak-atik lagi gitu lah ya. Untungnya sih gue enggak, thank God. Clap if you care. Clap if you care. But I know a couple of my friends who have a lot of revision to the point where mereka sampai kayak ganti judul atau gimana gitu. So brace yourself. Kalian kalau mau nangis aja. Sangat amat wajar untuk nangis. Asalkan nggak berhenti aja sih. Kayak at the very least dengan dirombak-rombaknya TA kalian atau dengan banyak revisi kayak gitu, seenggaknya bisa tahu lah ya kira-kira next stepnya itu harus apa. So just take a deep breath, cry if you want, and try again gitu lah. Jadi selagi kalian revisi proposal kalian, manifesting semoga aja nggak banyak revisi. Kalian juga bakal nyicil analisis dari topik yang bakal kalian bahas gitu sih di bagian ini. And like I said earlier, it's very important for you guys to play more on the what, why, and how aspects. Jadi kayak bener-bener di dalam penelitian ini kalian bakal banyak nanya soal, terus kenapa? Gimana ini kayak bisa kayak gini? Kenapa? Gimana? Karena kan emang tujuan penelitian ini kan kalian mau membahas secara mendetail soal topiknya gitu kan. And in order to do that, you have to ask a lot of whys and a lot of hows. Misalnya kalian meneliti soal aspek PTSD karakter ini dalam novel ini. Nah pokoknya di analisisnya ini kalian bisa ngejelasin apa sih PTSD itu, terus kayak bentuk-bentuk PTSD yang ada di karakter ini, how did it happen, how it affects the character and the people around him or her, terus juga how they resolve the problem, how they overcome it, dan lain sebagainya pokoknya intinya. Another thing to mention here is that you have to be as objective as possible in your analysis, karena kayak kalian di sini tuh purely buat ngejelasin fenomena yang sedang terjadi gitu lah ya. Whether you guys agree with the phenomenon or not, it's another case gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin kalian jangan pakai kalimat-kalimat yang mengandung sentimental pribadi gitu lah ya. Misalnya kayak, oh saya kesal dengan bla 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 dengan karakter ini gitu. Oh saya sangat menyesali apa yang terjadi oleh bla bla bla. Although bukan berarti kalian nggak boleh milih topik penelitian yang feels personal to you guys gitu sih. Karena jujur waktu gue ngerjain TA pun gue juga milih topik yang emang dekat dengan diri gue gitu loh. That feels personal to myself gitu kan. Karena apa yang bisa gue relate gitulah pokoknya intinya. But selama ngejelasin analisisnya itu kalian pokoknya harus seobjektif mungkin gitu lah ya. Dan kalian di sini pure untuk ngejelasin what the fuck is going on gitu loh pokoknya. Bukan what the fuck do I feel about this gitu kan intinya. And last but not least, setelah kalian selesai dengan analisis kalian dan setelah kalian benar-benar clear di bagian pendahuluan sampai analisis, baru deh kalian masuk ke tahap selanjutnya, which is kesimpulan. Nah kalau di bagian kesimpulan ini sih kalian intinya ngerangkum analisis yang udah kalian lakuin gitu sih. Jadi kayak lebih ngejelasin lagi gitu loh soal apa yang kalian teliti gitu kan. Dan juga hasil yang kalian dapat tuh kayak gimana gitu pokoknya. Misalnya soal yang PTSD tadi, berarti ntar di kesimpulan ini kalian jelasin aja kalau misalnya bentuk PTSD yang dialami oleh karakter ini tuh seperti ini, penyebabnya ini, terus pengaruhnya ini pokoknya intinya gitu sih. Terus sebenarnya di bagian ini tuh dibaginya jadi dua gitu kan. Jadi kayak di bagian bab 5 penutup ini dibaginya tuh jadi dua. Ada kesimpulan sama penutup. Kesimpulan sama saran. Nah, kesimpulan tuh yang tadi yang ngerangkum semua penelitiannya. Nah, di bagian saran ini biasanya lebih ke ini sih, kontribusi apa yang bakal kalian kasih untuk topik yang lagi kalian bahas gitu sih sebenarnya. Dan juga di bagian ini pun kalian juga bisa ngejelasin kira-kira kekurangan dari penelitian ini apa sih. Dan juga kalian lebih jelasin aja kalau misalnya kalian membuka kesempatan untuk para peneliti lain untuk meneliti hal-hal yang serupa gitu lah ya pokoknya intinya. Nah setelah semua bala-bala ciki-ciki bam-bam itu selesai, kalian pun bakal masuk ke tahap ketiga yaitu sidang.
Again, gue bakal ngejelasin kalau misalnya ini tuh bakal agak beda gitu ya sama universitas lain atau bahkan fakultas lain. Tapi yang jelas kemarin itu di Sasinda UI sendiri, pokoknya setelah semua bala-balaan itu udah kalian kerjain, kalian bakal disuruh ngumpulin TA siap baca. Nah, TA siap bacanya ini tuh ntar tujuannya itu adalah buat kalian kasih ke dosen penguji kalian dan juga ke dosen pembimbing kalian. Nah, setelah dikasih, ntar kalian bakal ada revisi-revisi lagi deh tuh, berdasarkan dari feedback-feedback yang udah kalian dapat dari dosen penguji kalian, dan juga dosen pembimbing kalian. Terus setelah kalian udah revisi-revisi berdasarkan feedback yang udah dikasih, baru deh kalian disuruh kumpulin TA siap uji. Nah, bedanya dengan TA siap bacanya ini adalah, TA siap uji itu ntar bakal dipakai buat sidang. Jadi kayak bener-bener TA yang udah 100% jadi dan udah 100% ready itu ya ini, TA siap ujinya ini. Nah, ntar setelah kalian udah selesai TA siap ujinya, baru deh ntar dipakai buat sidang. Gampang banget ya ngomong gitu anjir. I can't with you. Like, I can't. Like, I literally can't. Like, you think you funny? Biasanya kalau untuk sidang itu, yang detailnya tuh jauh beda dari isinya dan inti permasalahan yang kalian bahas gitu loh, and all do you get from the problems that you're trying to explain and you're trying to discuss in your paper gitu sih intinya. Again, setiap dosen beda, setiap fakultas beda, setiap univ beda, so I couldn't guarantee you guys on this, but all that I can say is good luck. Nah, ntar setelah sidangnya ini baru deh ntar kalian ditentuin bakal lulus atau enggak. Nah, ntar pokoknya kalau udah lulus, biasanya ntar bakal ada sedikit aja revisi gitu kan. Karena secara teknis kalian pun juga bakal ngutang-ngatik TA kalian lagi gitu loh, buat dikumpulin di jurnal yang ditentuin gitu. Nah, ngumpulin ke jurnalnya ini pun juga sebenarnya beda-beda, tergantung sama dosen pembimbing kalian. Kalau misalnya dosen pembimbing kalian mau kalian ngumpulin jurnalnya itu di jurnal univ, ya kalian ngumpulinnya di situ dan juga kalian ikutin aja deh tuh tata cara pengumpulan dan juga dokumen-dokumen apa aja sih yang diperluin gitu kan ya. Terus kalau misalnya dosen pembimbing kalian mau kalian nge-publish itu di jurnal luar gitu ya, kalian pun juga harus ikutin tata caranya gitu loh. Nah, kalau TA gue sendiri itu kemarin dikumpulinnya di UI ANA. Karena emang waktu gue tanya sama dosen pembimbing gue, dia tuh bilangnya ya udah kumpulin aja di UI ANA gitu kan. Jadi udah akhirnya TA gue sekarang ada di website UI ANA deh. Terus ntar kalau misalnya TA-nya udah dipublish, terus wisuda, terus udah deh lulus. Yay! Congratulations on living through this hell. And with that out of the way, I believe this is all that I could say for this video. Thank you so much for watching my video, and I'm really sorry kalau misalnya gue terlalu banyak ngomong di video ini. Question of the day for this video is, gimana sih pengalaman kalian selama ngerjain skripsi atau TA? Let me know in the comments down below and maybe we could like discuss it together. And you can also comment down below kira-kira persiapan apa aja sih yang udah kalian lakuin selama ngerjain skripsi atau TA di kampus kalian masing-masing. So before I close this video, I just wanna say good luck untuk kalian-kalian yang semester ini ataupun semester kedepannya bakal ngurusin skripsi dan lain sebagainya. It's tough, I get it, but I believe that you can get through this and I believe that you can finish it. And I wish that you also take your time in order to finish this or in order to like think things through. Semoga aja kalian selama ngerjain tesisnya ini nggak gila kayak gue ya. Release all of those sounds that are trapped in your mind. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and all of those stuff. And also follow my social medias too. And with that being said, I'll see you guys whenever I want to see you guys again, or whenever I can see you guys again. It's your boy Y signing off. Bye. See you in part 2.